Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang saya sendiri bernama Muhammad Yusuf Kurniawan, yang kedua Muhammad Fazza Khairullah, yang ketiga Nurul Hasanah, yang keempat April Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing atau lanjutan. Produk dalam proses atau PDP awal terbagi menjadi dua, yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Yang kedua metode masuk pertama keluar pertama, first in first out method FIFO. Metode rata-rata tertimbang terbagi menjadi dua, yaitu metode rata-rata di departemen pertama, yang kedua metode rata-rata di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama. Metode masuk pertama keluar pertama terbagi juga menjadi dua, metode masuk pertama keluar pertama di departemen pertama, metode masuk pertama keluar pertama di departemen lanjutan setelah departemen pertama. Produk dalam proses PDP awal. Dalam hal ini, persediaan produk dalam proses awal yang berasal dari persediaan produk dalam proses akhir di periode sebelumnya. Setelah menikmati biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik akan mempengaruhi perhitungan biaya, baik total biaya maupun biaya per unit departemen produksi yang bersangkutan selama periode berjalan. Penggunaan biaya bahan di dalam proses produksi yang dilakukan pada periode berjalan biasanya hanya dilakukan di departemen pertama saja, sedangkan di departemen lanjutan hanya menambah biaya konversi saja. Tetapi ada kalanya di departemen lanjutan juga menambahkan biaya bahan untuk proses produksinya. Dampak dari penambahan bahan di departemen lanjutan tersebut akan memunculkan kemungkinan bahwa jumlah produk yang dihasilkan akan bertambah, atau adanya kemungkinan bahwa penambahan bahan tersebut tidak akan menambah jumlah produk di departemen yang bersangkutan. Metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Dalam metode ini tidak dibedakan antara produk yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk masuk proses dalam periode berjalan. Harga pokok persediaan barang dalam proses awal ditambahkan pada biaya produksi sekarang, kemudian jumlahnya dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Berdasarkan metode rata-rata tertimbang, perhitungan setiap elemen biaya produksi dilakukan dengan cara menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dengan setiap elemen biaya produksi dari produk masuk proses di periode berjalan. Berikut formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Biaya bahan per unit. Biaya per unit sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan per unit ekuivalen dari biaya bahan. Biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal plus ditambah biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan per unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik BOP per unit. BOP dari produk dalam proses awal plus BOP dari produk masuk proses di periode berjalan per unit ekuivalen dari BOP. Setelah menghitung masing-masing elemen biaya, langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya per unit produk dengan cara menambahkan masing-masing elemen biaya produk per unit. Berikut formula perhitungan biaya per unit. Biaya per unit sama dengan biaya bahan per unit plus biaya tenaga kerja per unit plus BOP per unit. Langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan.
dan menghitung total biaya dari persediaan produk jadi, produk yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan. Jumlah unit produk jadi kali biaya per unit. Produk dalam proses bahan biaya, jumlah unit PDP tingkat penyelesaian kali bahan biaya per unit. Biaya tenaga kerja, jumlah unit PDP tingkat penyelesaian kali biaya tenaga kerja. BOP, biaya per unit PDP tingkat penyelesaian kali BOP per unit. Total biaya PDP. Metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan setelah departemen pertama. Total produksi yang terjadi di departemen lanjutan merupakan akumulasi biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Langkah-langkah untuk menghitung setiap elemen biaya produksi per unit terjadi di departemen lanjutan menggunakan metode rata tertimbang. Elemen biaya produksi di departemen lanjutan ini rumusannya sama dengan metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Jadi di sini tidak saya jelaskan kembali, tetapi biaya per unit yang berasal dari departemen. Biaya per unit dari departemen sebelumnya sama dengan biaya bahan produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya tambah biaya bahan produk di periode berjalan yang berasal dari departemen sebelumnya per proses produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Untuk biaya bahan per unit, biaya tenaga per unit, biaya overhead pabrik per unit, perhitungannya sama dengan metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Selanjutnya menghitung biaya per unit. Biaya per unit sama dengan biaya per unit dari departemen selanjutnya ditambah biaya bahan per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Langkah selanjutnya menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan ini sama dengan perhitungan di metode rata-rata tertimbang departemen dan menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir, yaitu produk dalam proses biaya yang berasal dari departemen sebelumnya, jumlah unit PDP kali biaya dari departemen sebelumnya sama dengan X biaya bahan jumlah unit PDP tingkat penyelesaian kali biaya bahan per unit sama dengan X biaya tenaga kerja jumlah unit PDP tingkat penyelesaian per unit kali biaya tenaga kerja sama dengan X biaya overhead pabrik jumlah unit PDP tingkat penyelesaian kali BOP per unit. Total biaya PDP. Berikut ini adalah contoh dari PT Metal Selaras sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan baut dan mur UNC dengan ukuran 3/4 dan 3,5. Proses produksi dilakukan secara berurutan melalui dua departemen yang utama, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Berikut informasi terkait biaya produksi dan unit dihasilkan selama bulan Maret 2011. Kemudian selanjutnya pertanyaan pertama, buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Maret tahun 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Yang kedua, buat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Pengemasan untuk bulan Maret tahun 2011. Yang pertama, keterangan produksi dalam proses awal itu ada dua, Departemen Pengolahan atau biaya beban 100%, biaya konversi 70% sebesar 6.000 unit di Departemen Pengolahan. Nah, yang kedua, Departemen Pengemasan biaya beban 100%, biaya konversi 60% sebesar 7.000 unit Departemen Pengemasan. Nah, selanjutnya produk masuk proses di periode berjalan Departemen Pengolahan sebesar 40.000 unit di Departemen Pengolahan. Departemen Pengemasan sebesar 38.000 unit sebesar Departemen Pengemasan.
Selanjutnya, produk dalam proses akhir. Departemen pengolahan biaya beban 100%, biaya konversi 50% sebesar 8.000 unit di Departemen Pengolahan. Departemen Pengemasan biaya beban 100%, biaya konversi 40% sebesar 5.000 unit di Departemen Pengemasan. Nah, biaya produksi produk dalam proses awal itu ada 4. Yang pertama, biaya dan di Departemen Pengolahan, biaya beban, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya dan Departemen Pengolahan itu sebesar 29.220.000 di Departemen Pengemasan. Biaya beban 3.700.000 di Departemen Pengolahan. Biaya tenaga kerja sebesar 4.800.000 di Departemen Pengolahan dan 7.070.000 Departemen Pengemasan. Nah, biaya overhead pabrik itu sebesar 4.800.000 di Departemen Pengolahan dan di Departemen Pengemasan sebesar 12.372.500. Nah, periode perjalanan biaya beban sebesar 28.500.000 di Departemen Pengolahan. Biaya tenaga kerja sebesar 36 juta Departemen Pengolahan dan di Departemen Pengemasan sebesar 33.250.000. Biaya overhead pabrik Departemen Pengolahan sebesar 64.680.000. Di Departemen Pengemasan 88.187.500. Nah, di sini saja berikut ayat jurnal yang perlu dibuat untuk bulan Maret tahun 2011 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama ini pembalikan penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke dalam Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Nah, yang di sini di bulan Maret PDP beban bahan dan Departemen Pengolahan sebesar 3.700.000 di debit dan PDP beban tenaga kerja di Departemen Pengolahan sebesar 4.800.000 di debit. PDP dikurang BOP dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 8.400.000 di debit. Nah, persediaan PDP dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 16.900.000 di kredit. Nah, PDP dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 29.220.000 di debit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 7.070.000 di debit. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 12.372.500 di debit. Nah, persediaan PDP dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 48.662.500 di kredit. Nah, pemakaian bahan di Departemen Pengolahan ini yang pertama, Maret PDP dikurangi beban bahan dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 28.500.000 di debit. Nah, persediaan beban itu sebesar 28.500.000 di kredit. Nah, pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan sebesar Maret PDP dikurangi beban tenaga kerja sama dengan Departemen Pengolahan sebesar 36.990.000 di debit. Nah, PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 33.250.000 di debit. Nah, biaya upah dan gaji itu sebesar 70.240.000 di kredit. Yang selanjutnya, pembebanan BOP di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan ini
Pada bulan Maret, PDP dikurangi BOP sama dengan dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 64.680.000 di debit. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 58.187.500 di debit. Nah, BOP dikurangi Departemen Pengolahan itu sebesar 64.680.000 di kredit. BOP dikurangi Departemen Pengemasan itu sebesar 58.187.500 di kredit. Nah, dan produksi jadi di Departemen Pengolahan ini pada bulan Maret, PDP dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 130.530.000 di debit. PDP dikurangi beban bahan dikurangi beban pengolahan sebesar 26.600.000 di kredit. PDP beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 37.810.000 di kredit. PDP dikurangi beban BOP dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 66.120.000 di kredit. Selanjutnya, produksi dalam proses di Departemen Pengolahan ini di bulan Maret, PDP dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 16.540.000 di debit. PDP dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 5.600.000 di kredit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 3.980.000 di kredit. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pengolahan sebesar 6.960.000 di kredit. Nah, yang selanjutnya produk jadi di Departemen Pengemasan ini persediaan produk jadi itu sebesar 247.600.000 di debit. Nah, DPD dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 142 juta di kredit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 38.400.000 di kredit. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 67.200.000 di kredit. Nah, selanjutnya produk dalam proses di Departemen Pengemasan persediaan PDP Departemen Pengemasan sebesar 23.030.000 di debit. PDP dikurangi Departemen Pengolahan dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 17.750.000 di kredit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 1.920.000 di kredit. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pengemasan sebesar 3.360.000 di kredit. Nah, laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, yang ini di PT Samudra Maju Industries laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2010. Nah, yang pertama skedul produksi. Nah, produksi masuk proses produksi dalam proses awal. Nah, beban bahan 100%, beban konversi 70% sebesar 6.000 unit. Nah, produk masuk proses di periode berjalan sebesar 80.000 unit ditambah 46.000 sebesar 46.000 unit. Produk transfer ke Departemen Pengemasan 38.000 unit. Produk dalam proses akhir sebesar 8.000 unit ditambah menjadi 46.000 unit. Nah,
Pembebanan biaya yang pertama, elemen 1, beban sebesar 3.700.000 di biaya PDP awal dan biaya periode berjalan sebesar 28.350.000 dan total biaya 4 sama dengan 2 tambah 3 sebesar 32.200.000. Nah, selanjutnya unit yang ekuivalen itu sebesar 46.000 unit. Nah, biaya atau unit sama dengan 700 rupiah. Tenaga kerja di biaya PDP awal sebesar 48.800. Biaya periode berjalan 36.990.000. Total biaya sebesar 41.790.000. Unit yang ekuivalen sebesar 42.000. Nah, biaya atau unit sebesar 995 rupiah. Overhead pabrik di biaya PDP awal sebesar 8.400.000. Di biaya periode berjalan sebesar 64.680.000. Total biaya sebesar 73.080.000. Unit yang ekuivalen sebesar 42.000 dan biaya unit atau unit sebesar 1.740.000 rupiah dan totalnya di biaya PDP awal sebesar 16.900, di biaya periode berjalan sebesar 130.170.000. Total biaya sebesar 147.070.000 dan biaya per unit totalnya 3.435. Nah, yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan 38.000 unit dikali 3.435 sebesar 130.530.000. Nah, produk dalam proses biaya bahan 8.000 unit dikali 700 sebesar 5 juta. Biaya tenaga kerja 8.000 unit 50% kali 995 sebesar 3.980.000. Biaya overhead pabrik 8.000 unit 50% dikali 1.740 sebesar 6.960.000. Nah, sebesar 16.540.000. Nah, jadi total 147.040.000 rupiah. Nah, selanjutnya di laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengemasan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari PT Samudra Maju Industries. Laporan biaya pokok produksi Departemen Pengemasan yang pertama, skedul produksi masuk proses produksi. Dalam proses awal ini di beban bahan 100%, beban konversi 60% sebesar 7.000 unit. Produk masuk dari Departemen Pengolahan sebesar 38.000 unit. Totalnya sebesar 45.000 unit. Produk yang ditransfer ke gudang 40.000 unit. Produk dalam proses akhir itu kosong dan di beban bahan 100%, beban konversi 40% sebesar 5.000 unit. Total sebesar 45.000 unit. Selanjutnya yang kedua ada pembebanan biaya. Ada elemen biaya, biaya PDP awal, biaya periode berjalan, total biaya, unit yang ekuivalen, dan biaya per unit. Elemen biaya ada dari Departemen Pengolahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Dari ketiga tersebut total dari biaya PDP awal yaitu 48.662.500, biaya periode berjalannya 221.967.500, total biayanya 270.630.000, unit ekuivalennya tidak ada. Kemudian biaya per unitnya 6.190. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya.
Produk jadi yang ditransfer ke gudang senilai 40.000 unit dikali 6.190, hasilnya 270.630.000. Kemudian produk dalam proses, ada biaya dari Departemen Pengolahan 5.000 unit dikali 3.550, hasilnya 17.750. Kemudian ada biaya tenaga kerja senilai 5.000 unit 40% dikali 960 sehingga hasilnya 1.920.000. Kemudian biaya overhead pabrik 5.000 unit 40% kali 1.680, hasilnya 3.360.000. Dari ketiga biaya tersebut dijumlahkan sehingga hasilnya 23.030.000 ditambah dengan 270.630, hasilnya 293.660.000. Maaf, di situ salah penulisannya. Yang kemudian ada slide selanjutnya, yaitu metode masuk pertama keluar pertama, first in first out metode FIFO. Yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama di departemen pertama. Dalam metode masuk pertama ini, produk yang dimasukkan ke proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang melekat di produk dalam proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi yang melekat di produk masuk proses di periode berjalan. Produk yang belum selesai diproses di akhir periode menjadi persediaan produk dalam proses akhir di periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, unit ekuivalen merupakan jumlah yang setara dengan produk jadi yang dihasilkan oleh biaya produksi di periode berjalan, sehingga perhitungan untuk setiap elemen biaya hanya dilakukan terhadap jumlah biaya produksi yang berasal dari periode berjalan saja. Kemudian ada rumus untuk menghitung biaya bahan per unit, biaya tenaga kerja per unit, biaya overhead pabrik per unit. Biaya bahan per unit sama dengan total biaya bahan di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya bahan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja per unit, sama dengan total biaya tenaga kerja di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Yang ketiga BOP per unit, sama dengan total BOP di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari BOP. Untuk menghitung total biaya produksi atas produk yang akan ditransfer ke departemen berikutnya setelah departemen pertama, departemen lanjutan, ada dua unsur biaya produksi yang harus dipisahkan, yaitu biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal dan tambahan biaya produksi untuk menyelesaikan produk dalam proses tersebut, dan biaya produksi yang berasal dari produk masuk proses di periode berjalan. Berikut formula perhitungan biaya produk jadi. Produk jadi yang ditransfer ke departemen lanjutan terdiri dari produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal, yaitu nilai persediaan produk dalam proses awal. Kemudian biaya bahan, jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit. Kemudian ada biaya tenaga kerja, jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya tenaga kerja per unit. Biaya overhead pabrik, jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali BOP per unit. Total biaya yang berasal dari saldo produk dalam proses awal. Kemudian produk masuk proses di periode berjalan, ada jumlah unit kali biaya produksi per unit. Total nilai produk jadi. Itu dijumlahkan semua. Selanjutnya slide ke-18 ada produk dalam proses. Biaya bahan, jumlah unit produk dalam proses dikali biaya bahan per unit, hasilnya ek. Biaya tenaga kerja, jumlah unit produk dalam proses dikali biaya tenaga kerja per unit. Kemudian biaya overhead pabrik, jumlah unit produk dalam proses dikali BOP per unit. Kemudian dijumlahkan total biaya produk dalam proses. Berikut adalah contoh dari PT Maju Selaras Utama sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri perlengkapan rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkok berbahan kaca. Produk tersebut diproses melalui dua departemen utama, yaitu Departemen Peleburan yang mana aktivitasnya adalah membakar atau melebur pasir kuarsa dan pulet pecahan kaca dengan perbandingan 70% dan 30% di tungku pembakaran bersuhu 1500 derajat Celcius untuk menghasilkan cairan yang mudah beku, dan Departemen Percetakan
yang mana aktivitasnya adalah percetakan produk sesuai dengan keinginan pemesanan untuk selanjutnya didinginkan di mesin penurunan suhu. Berikut informasi di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Ada proses produksi, proses dalam proses awal. Ada Departemen Peleburan, biaya bahan 100%, biaya konversi 80%. Departemen peleburannya senilai 12.480 unit. Sedangkan Departemen Pencetakan, biaya bahan 100%, biaya konversi 50%. Departemen pencetakannya 8.000 unit. Produk masuk proses di periode berjalan. Departemen peleburannya senilai 134.840 unit. Sedangkan Departemen pencetakannya senilai 142.840 unit. Slide selanjutnya, slide 19, yaitu ada produk dalam proses akhir. Departemen peleburan, biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, senilai 4.480 unit. Departemen pencetakan, biaya bahan 100%, biaya konversi 40%, senilai 8.875 unit. Kemudian ada biaya produksi, produk dalam proses awal, ada biaya dari Departemen Peleburan di Departemen Pencetakan seharga 3.365.684. Biaya bahannya di Departemen Peleburan 3.369.600. Biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan 748.800 dan Departemen Pencetakan 965.338. Kemudian ada BOP, bisa dilihat di situ. Terus ada periode berjalan, ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Pertanyaannya, buat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Peleburan, di Departemen Pencetakan, sampai dengan penyimpangan produk jadi di gudang. Yang kedua, buat laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan dan Pencetakan untuk bulan Agustus 2011. Slide selanjutnya, slide 20. Berikut ayat jurnal yang perlu dibuat untuk bulan Agustus 2011 menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. Ada pembalikan penyusunan kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Bulan Agustus, nama akun dan keterangannya. PDP kurangi biaya bahan kurangi Departemen Peleburan. Debitnya 3.369.600. Bisa dilihat di situ jurnalnya. Kemudian ada jurnal pemakaian bahan baku di departemen. PDP bahan biaya bahan kurangi Departemen Peleburan pada persediaan bahan. Kemudian ada pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pencetakan. Bisa dilihat di situ ada PDP biaya tenaga kerja Departemen Peleburan, PDP biaya tenaga kerja Departemen Pencetakan pada biaya upah dan gaji. Pembebanan BOP di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan bulan Agustus. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Peleburan pada posisi debit sebesar Rp12.063.416. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pencetakan di posisi debit sebesar Rp4.542.752. BOP dikurangi Departemen Peleburan di posisi kredit sebesar Rp12.063.416. BOP dikurangi Departemen Pencetakan sebesar Rp4.542.752. Produk jadi di Departemen Peleburan bulan Agustus. PDP dikurangi Departemen Peleburan dikurangi Departemen Pencetakan pada posisi debit sebesar Rp60.101.488. Persediaan PDP dikurangi Departemen Peleburan pada posisi kredit sebesar Rp5.241.600. PDP dikurangi beban bahan dan Departemen Peleburan sebesar Rp35.197.200. PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Peleburan sebesar
Rp7.838.504. PDP dikurangi beban BOP dan Departemen Peleburan sebesar Rp11.824.183. Produk dalam proses di Departemen Peleburan. Bulan Agustus, persediaan PDP dikurangi Departemen Peleburan sebesar Rp1.607.424 pada posisi debit. PDP dikurangi beban bahan dan Departemen Peleburan sebesar Rp1.209.600 pada posisi kredit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dan Departemen Peleburan sebesar Rp158.592 pada posisi kredit. PDP dikurangi BOP dan Departemen Peleburan sebesar Rp239.232. Produk jadi di Departemen Percetakan. Bulan Agustus, persediaan produk jadi pada posisi debit sebesar Rp69.295.811 pada posisi debit. Persediaan PDP dikurangi Departemen Percetakan sebesar Rp6.148.119. PDP dikurangi Departemen Peleburan dikurangi Departemen Percetakan sebesar Rp56.367.113. PDP dikurangi beban tenaga kerja dan Departemen Percetakan sebesar Rp2.352.361. PDP dikurangi BOP dan Departemen Percetakan sebesar Rp4.428.217. Produk dalam proses di Departemen Percetakan. Bulan Maret, persediaan PDP dan dikurangi Departemen Percetakan pada posisi debit sebesar Rp3.909.224. PDP dikurangi Departemen Peleburan dan Departemen Percetakan sebesar Rp3.734.245 pada posisi kredit. PDP dikurangi beban tenaga kerja dikurangi Departemen Pencetakan sebesar Rp60.705. PDP dikurangi BOP dikurangi Departemen Pencetakan sebesar Rp114.274. Laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. PT Samudra Maju Industri. Laporan biaya pokok produksi Departemen Peleburan periode yang berkait pada tanggal 31 Agustus 2011. 1. Schedule produksi. Produk masuk proses. Produk dalam proses awal. Biaya bahan 100%, biaya konveksi 80%. Itu menghasilkan 12.480 unit. Produk masuk proses di periode berjalan menjadi 134.840 unit dan total 147.320 unit. Produk ditransfer ke Departemen Percetakan 142.840 unit. Produk dalam proses akhir 4.480 unit dan total 147.320 unit. Biaya bahan 100, biaya konveksi 60. 2. Pembebanan biaya. 1. Eliminasi biaya awal kosong. Biaya bahan, biaya PDP awal sebesar Rp3.369.600. Biaya tenaga kerja, biaya PDP awal Rp748.800. BOP biaya PDP awal sebesar
Rp1.123.000. Total biaya PDP awal Rp5.241.600. Biaya periode berjalan, biaya bahan Rp36.406.800. Unit ekuitas menjadi 134.840. Biaya per unit Rp270. Biaya tenaga kerja Rp7.997.996. Unit yang ekuivalen menjadi 135.544. Biaya per unit Rp59. BOP biaya PDP awal Rp12.063.416. Unit yang ekuivalen 135.544 unit. Biaya per unit Rp89. Total biaya di periode berjalan Rp56.467.312. Dan biaya per unitnya Rp418. Total biaya yang digunakan Rp61.708.912. Nomor 3. Pertanggungjawaban biaya produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan. 1. Biaya persediaan awal Rp5.241.600. Biaya penyelesaian PDP awal. Biaya bahan menjadi 0. Biaya tenaga kerja menjadi Rp147.264. BOP menjadi Rp222.144. Total biaya produksi pada awal adalah Rp5.611.800. Itu didapat dari biaya persediaan PDP awal ditambah total biaya penyesuaian PDP awal. 2. Biaya produksi biaya produksi jadi di periode berjalan 130.360 unit dikali 418 menjadi Rp54.490.480. Total biaya produksi total unit di Departemen Percetakan dikali dengan Rp420 menjadi Rp60.148. Produk dalam proses. Biaya bahan menjadi Rp1.209.600. Biaya tenaga kerja menjadi Rp158.592. BOP menjadi Rp239.232. Total Rp1.607.424 dan ditotal semua menjadi Rp61.708.912. Jurnal penyesuaian di Departemen Percetakan Produksi ditransfer ke gudang produksi jadi karena adanya pembulatan yang disebabkan adanya perhitungan pecahan. Eliminasi biaya masuk proses ini total selisih Rp660. Laporan biaya pokok maju industri. Laporan biaya pokok Departemen Percetakan. 1. Schedule produk ya kayak tadi. Total di periode berjalan 150.840 unit ditransfer ke gudang produk jadi 141.965 unit ditambah
produk dalam proses akhir menjadi 150 ya. Yang kedua, pembiayaan biaya sama total biaya yang dibutuhkan adalah 73.205.996 rupiah. Pertanggungjawaban biaya ini total biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 69.296.471 rupiah. Produk dalam proses 887,5 unit dikali menjadi 3.734.245 rupiah. Biaya tenaga kerja 60.705 rupiah. BOP 114.274 rupiah. Di total 3.909.224 rupiah. Dan di total semua menjadi 73.205.996 rupiah. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.